Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ikhwani minal muslimin. Al-Fatihah. Warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur lalu dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga. Salat dan salam danyo sanjung sadikan kepada baginda Rasulullah
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang saya muliakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Bahwa sesungguh syaitan itu akan mendatangi kamu di dalam setiap aktivitasmu. Di pertemuan yang lalu di minggu atau ahad yang lewat, aktivitas kita yang didatangi oleh iblis, yakni saat kita makan, masuk rumah dan tidur. Nah, dan itu sudah kita paham bahwa bagaimana kita menghindarinya atau mengusir dia, tentunya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang kita kutip di pertemuan yang lalu, bahwa berzikir kepada Allah itulah satu-satunya cara untuk mengusir setan-setan itu. Makan, membaca bismillah, selesai makan mengucapkan alhamdulillah, masuk rumah beri salam, tidur baca doa, membaca zikir kepada Allah. Nah, untuk kajian kita kali hari ini adalah iblis akan mendatangi kita, setan akan mendatangi kita saat di dalam aktivitas ibadah kita. Nah, dengan tujuannya tentunya untuk merusak, ya, atau untuk menghalangi ibadah kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan, inna makayid syaitani ma'a ibni Adam fi ta'ati fi sab'ati awjuhin. Bahwa sesungguh tipu daya syaitan terhadap anak Adam di dalam perkara ibadah kepada Allah itu ada 7 cara, ada 7 trik yang digunakan oleh setan untuk mengganggu, menggoda kita di dalam berbuat ibadat kepada Allah. Ini sangat penting kita ketahui untuk kita berhati-hati. Karena bujukan-bujukan setan ini ada yang manis. Kurang-kurang kita menyadarinya, kita akan terpengaruh juga. Nah, jadi kita perlu ketahui apa-apa saja langkah-langkah setan itu, ya, untuk menggagalkan atau merusakkan ibadah kita, taat kita kepada Allah. Dia sudah mendeklarasikan permusuhan dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selamanya sampai hari akhir dia akan terus menggoda kita. Itu saja tugas dia, ya, yaitu menggoda anak Adam ini. Bagaimana membuat anak Adam itu menjadi teman-temannya, ya, menjadi teman-temannya, bisa memenuhi neraka bersama dengan mereka. Mereka sebenarnya sudah cukup ramai, sudah cukup banyak, tapi mereka butuh dari golongan kita. Kalau dari golongan mereka sendiri sudah cukup ramai, melebihi jumlah makhluk, melebihi jumlah kita. Tapi mereka butuh dari golongan kita, dari golongan anak Adam, dari golongan manusia.
adalah yang pertama ayyanhahu anha. Fa in asamahu Allah Ta'ala raddahu bi an qala inni la muhtajun ila zalika jiddan iz la buddali min at-tazawwudi min hadhihi dunya al-faniyah lil akhirah allati la naqda'a laha. Langkah yang pertama dilakukan oleh setan adalah melarang, mencegah. Nah, ini nampak nih. Ya, ini nampak nih. Semua kita bisa sadar. Bagi yang mendapatkan rahmat Allah, setan melarang kita daripada berbuat taat kepada Allah. Idham katanya. Kalau kita akan sholat, idham katanya untuk semayang. Nah, buat semayang tapi dilarang kita, dicegah kita. Nah, itu adalah lewat bisikannya. Ya, kalau kita mau mendengar suaranya, kita tidak mendengar. Yang namanya was-was, bisikan. Ya, bisikannya. Atau yang namanya khatir. Ya, gejolak di dalam hati kita. Itu dibuat oleh setan itu. Dibisik kita. Karena kita ketahui bahwa setiap kita itu kita disertai oleh setan dan juga disertai oleh malaikat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa setiap manusia yang lahir itu Allah sudah mengirimkan wakilnya, yakni seorang malaikat, untuk membimbingnya, membisik kebaikan-kebaikan. Malaikat itu disebut dengan mulhim. Mulhim, di malaikat pembawa ilham. Itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di telinga hati kita, bukan di kuping ini, di telinga hati kita. Kalau di telinga ini kita bisa mendengar bisikannya. Jadi ditempatkan di telinga kanan hati kita. Jadi bisikan di situ. Kita bisa mendengar dengan hati kita, dengan rasa hati kita. Malaikat itu akan membisik kebaikan-kebaikan. Dan lalu setan juga tidak tinggal diam. Setan juga mengirim wakilnya, yang berupa setan yang ditempatkan di telinga sebelah kiri manusia. Dia akan memasukkan was-was, juga berbisik, membisik bisikan-bisikan jahat pada kita. Jadi situlah mainnya. Jadi waswasah itu setan waswasah, dia akan memasukkan was-was. Malaikat mulhim dia akan membisikkan ilham. Nah, itu kiri kanan mata, telinga, hati kita itu ada yang membisik. Jadi itu harus kita bisa pandai-pandai membeda bisikan-bisikan itu. Ya. Jadi setan tentunya dia akan membisik keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan. Karena yang namanya setan adalah makhluk jahat. Dia jahat. Ya. Yang terdiri dari golongan jin dan dia ingkar kepada Allah. Dia membisik keburukan-keburukan pada manusia, yang menjerumuskan manusia-manusia kepada keburukan. Maka dia melarang setiap manusia, setiap kita ingin berbuat ibadah, dilarang kita. Kita mau ke masjid misalnya, dilarang kita, jangan ke masjid, di rumah aja. Apalagi ini gerimis, apalagi ini panas, di rumah aja. Kalau kita mau ke jamaah, begitu juga nggak usah ke jamaah, di rumah aja.
Jadi dibisik keburukan-keburukan itu, dia mencegah kita, melarang kita daripada berbuat kebaikan. Lalu fa in asamahu Allah raddahu bi anqala inni la muhtajun ila zalika jiddan. Nah, kalau seseorang yang dibisik itu dia dekat dengan Allah. Kalau orang yang dibisik itu dia dekat dengan Allah, dia zikirnya kepada Allah senantiasa tidak putus, lalu dia akan dirahmati oleh Allah, dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu, Allah akan mengeluarkan dia daripada duluman kepada nur. Jadi tentu selalu ada rahmat Allah kepadanya. Fa in asamahullah, maka jika manusia yang dibisik itulah termasuk orang-orang yang selalu di dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, di dalam bimbingan Allah, maka ia dengan sadar akan berkata, ya, maka dia akan dengan sadar akan menolak bisikan setan itu dengan katanya, inni la muhtajun ila zalika jiddan. Nah, kenapa kamu melarang saya? Padahal saya sesungguhnya sangat membutuhkan ketaatan itu, kebaikan itu. Karena saya tidak boleh tidak daripada bertazawud, berbekal, mencari bekal yang banyak di dunia yang fana ini untuk akhirat yang kekal abadi. Nah, itu kewajiban saya. Wa tazawwadu, Allah perintahkan, carilah bekal dengan sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah itu adalah bertakwa, berbuat taat, berbuat ibadah, patuh kepada Allah. Kalau diperintah oleh Allah, kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu adalah bekal, sebaik-baik bekal kita kembali kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan juga, pikirkan apa yang kamu telah persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu abadi, hari esok itu kekal, hari esok itu tidak ada hari yang kedua, namanya hari akhir. Jadi bekal yang harus dibanyak itu, sebab dibawa itu harus sebanyak-banyaknya. Jadi saya berbuat taat, saya berbuat ibadah di dalam dunia yang fana ini hanya untuk negeri akhirat nanti, di mana di situ banyak membutuhkan bekal-bekal yang harus dipersiapkan di sini. Jadi kenapa kamu harus melarang saya? Jadi ini dilawan orang-orang yang senantiasa di dalam rahmat Allah, di dalam bimbingan Allah, orang yang selalu komunikasinya dengan Allah tidak pernah putus, maka dia akan dibimbing oleh Allah, sehingga ketika bisikan larangan berbuat ibadah ini dari syaitan, dia sadar dan dia menolak dengan dengan ucapan seperti itu. Ya, dia menolak dengan tegas. Itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu larang-larang? Saya diperintahkan untuk berbuat taat, saya berbuat taat. Saya diperintahkan untuk berbuat bekal yang banyak, saya cari bekal di dunia ini untuk akhirat saya. Nah, jadi kita harus sadar itu. Jadi kita harus melawan dia itu. Setan itu kita lawan. Ya, seperti kita katakan kemarin itu, kalau di kajian yang lalu pernah kita sampaikan bahwa setan itu adalah memang diibaratkan dengan anjing dia. Anjing yang ganas. Jadi kita untuk mengusir anjing itu sulit. Anjing buas. Jadi kita harus beristiazah. Harus mohon pertolongan, berlindung kepada yang punyanya. Kita harus beristi'anah. Kita harus memohon pertolongan yang punyanya. Karena syaitan adalah kalbun, anjing yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mampu untuk mencegahnya, ya, untuk mengusirnya secara penuh
melainkan hanya dengan kita beristi'azah dan beristi'anah, memohon pertolongan Allah dan berlindung kepada Allah. Allah itu adalah yang punyanya. Seperti kita datangi ke rumah seseorang yang anjingnya menjaga pintu gerbang, kita tidak bisa mengusir anjing itu. Terus dia menggonggong kita. Apalagi kita wajahnya asing, baunya asing. Digonggong terus. Jadi bagaimana kita harus bisa masuk ke rumah itu? Tentu kita harus beristi'anah, harus beristi'azah. Telepon, panggil yang punya rumah itu, yang punya anjing itu. Saya mau masuk. Tolong amankan anjingmu. Baru bisa masuk. Kalau enggak bisa masuk. Itu juga kita beristi'azah dengan Allah, beristi'anah dengan Allah yang punya setan itu. Nah, maka tidak boleh pernah putus kita daripada berkomunikasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa menyadari bisikan-bisikan buruk setan itu dan kita bisa menolaknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita harus sadar ketika ada perasaan malas, itu setan sudah masuk. Ya, ketika tadi kita sudah siap-siap untuk ke masjid, untuk ke majelis taklim misalnya, atau kemana, lalu datangnya rasa malas. Alah, tinggal udah belajar, istirahat orangnya, suang dah orang. Nah, itu dia sudah main itu, lawan dia. Ya, lawan dia. Dia kan kalah kalau kita lawan. Tidak ada kuatnya dia, kalau kita lawan dia kalah. Minta pertolongan Allah. Itu yang pertama. Gagal dia dengan ini, tetap kita bertekad untuk mengerjakan ibadah itu, mengerjakan taat itu kepada Allah. Lalu kemudian dia masuk ke langkah yang kedua. Summa ya'muruhu bitaswifi. Kemudian setan itu udahlah, kalau memang kamu pergi, ya, kalau memang kamu mengerjakan, ya silahkan. Nah, tapi selesaikan itu dulu sedikit lagi. Itu kan pekerjaanmu, jangan dibuat lambat. Atau ada yang telepon yang masuk itu tadi, telepon balas dulu supaya kamu lebih khusyuk di dalam sholat atau dalam ibadah. Nah, sudah menjawab teleponan orang, macam-macam lah dia masukkan ke kita. Dengan tujuannya adalah taswif, untuk dapat tertunda, ya, untuk dapat tertunda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taswif, diperintahkan kita untuk menunda. Udahlah, nanti aja kamu kerjakan kalau memang kamu kerjakan. Dibisik lagi. Ya, udahlah besok aja kamu kerjakan kalau memang mau kerjakan. Itu. Ya. Nah, itu lagi-lagi fa in asamahu Allahu taala raddahu bi anqala laisa ajli biyadi ala anni in sawwaftu amal al-yaum ila ghadin fa'amalu ghadin mata a'lamuhu fa inna li kulli yaumin amalan. Orang-orang yang sudah mendapat perlindungan dan perjagaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjawab, akan menolak bisikan setan ini, ya, yang mengajak dia untuk menunda amal ibadahnya, ketaatannya, dengan ucapannya. Ya, dengan ucapannya menjawab bisikan iblis itu, laisa ajli biyadi. Hai setan, ajalku itu tidak di tanganku. Mautku itu tidak di tanganku. Kapan aku mati? Ya, kapan ajalku akan datang itu saya tidak tahu. Ya. Dadas bahwa sesungguh aku, jika aku menunda amal hari ini untuk esok, maka amal besok itu kapan aku kerjakan? Nah, kamu bisik yang enggak-enggak aja. Fa inna likulli yaumin amalan. Sedangkan setiap hari itu ada amal. Amal ini saya buat untuk besok. Amal besok kapan lagi? Buat ke lusa lagi. Amal sekarang buat ke nanti. Amal nanti kemana lagi? Kapan lagi? Nah, ini bisikan yang enggak masuk akal ini, kamu setan. Itu akan dijawab oleh orang-orang yang mendapatkan asamah dari Allah, pemeliharaan dari Allah, mendapatkan anugerah
perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah itu. Udahlah kamu ke sana. Nah, kamu bisik yang enggak aja, masa ditunda-tunda, waktu salat sudah tiba, masih ditunda-tunda lagi, diselesaikan pekerjaan ini, pekerjaan itu, nanti salat, waktu salatnya habis, ada zuhur ini, masuk ke asar. Asar ada asarnya, kapan zuhur lagi? Oh, asar nanti habis asarnya, masuk ke maghrib, maghrib ada salatnya, kapan asar lagi? Nah, enggak aja. Itulah begitu. Ya, orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisikan yang kedua. Gagal dari menghentikan kita berbuat ibadah, lalu dia mengajak kita untuk menunda sebentar. Kalau memang kamu lakukan juga, ya udahlah sebentar lagi. Itu trik yang keduanya. Kemudian sesudah kita menolak dengan seperti itu, kemudian setan itu menyuruh kita di langkah yang ketiga, ya'muruhu bil ajilah. Fayaqulu lahu ajil, ajil, litatafarraga likaza wa kaza. Nah, kalau kamu tidak mau menunda, ya, dia tidak putus asa. Ya, kalau kamu tidak mau menunda, ya sudahlah kerjakan aja. Puguju. Ya, puguju memang anak tim tunda kentu atau ketinggal, kerjakan terus sekarang lakukan. Tapi cepat-cepat. Di piu berjam, piu bagah. Harus cepat-cepat. Bergegas, tergesa-gesa. Cepat-cepat. Untuk apa? Litatafarraga, supaya likaza, supaya kamu punya banyak waktu untuk mengerjakan yang lain-lain lagi. Banyak kerjaan sesudah ini. Nah, kerjakanlah cepat-cepat. Jadi ajlah itu ya, bergegas bersegera, ya, tergesa-gesa, ingin cepat selesai. Ketika kita mengerjakan sebuah amal, kita ingin cepat selesai dari amal itu untuk mengerjakan yang lain-lainnya lagi, ya, tanpa ada tafakur di dalam ibadah itu, ya, itu ajalah. Itu dari bisikan setan, dari setan. Kita tidak dapat menikmati ibadah kita itu, sehingga ibadah itu tidak ada kesannya. Kita buru terus, ya, kita buru, biar cepat selesai. Nah, itu tidak ada nikmat, tidak bisa kita menikmati ibadah itu. Itulah yang diinginkan oleh setan. Jadi amal yang dilakukan secara tergesa-gesa itu akan berkurang nilainya. Nah, itulah langkah yang ketiga. Karena adanya lebut menteng kegiatan harus dilakukan, aktivitas yang harus diselesaikan, maka dia membisik itu cepat-cepatlah. Kalau kamu tidak mau meninggalkannya, lakukanlah, tundalah besok. Kalau kamu tidak mau menunda, ya kerjakanlah dengan catatan cepat-cepat. Biar kamu dapat mengerjakan banyak pekerjaan lainnya. Nah, lalu apa jawabnya? Nah, jawab, fa in asamahu Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia seseorang yang dibisik oleh setan itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah, selalu dijaga oleh Allah, raddahu bi anqala qalilul amal ma'at tamam khairum min katsirihi ma'an nuqsan. Dia menjawab, hai syaitan, ketahuilah bahwa sesungguh sedikit amal, ya, sedikit amal itu dengan keadaannya sempurna, dilakukan dengan penuh penghayatan, ya, penuh nikmat, menikmati amal itu, ya, khairum min katsirihi ma'an nuqsan. Itu lebih baik daripada banyaknya amal tanpa ada tamamnya, dalam keadaan kurang. Buru-buru itu akan kurang, ya, buru-buru itu akan bernilai kurang. Banyak memang
banyak amal kita, tapi dalam keadaan buru-buru terus. Nah, ya, dibanding dengan amal yang tidak banyak, amal yang sedikit tapi penuh dengan kesempurnaannya. Kalau salat tumaninahnya bagus, bacaannya bagus, gerakannya bagus, semuanya bagus. Itu lebih bagus daripada banyaknya. Ya, daripada banyaknya udah sholat ini, sholat itu, udah sholat ini, sholat itu, sholat tobat, sholat selama iman, selama iman, birrul walidain dan sebagainya, tapi perlu semua, bukan jangkit semua. Nah, dibanding dengan 2 rakaat orang sholat dengan penuh penghayatan, itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada banyaknya itu tadi. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini 3 langkah saja dulu mengingat waktu, ya. Ya, yang kita kaji hari ini adalah yang pertama, setan itu akan melarang kita daripada berbuat taat dan kita harus menjawab dan melawan dia, ya, dengan bahwa kita mencari bekal tidak pernah boleh berhenti. Yang kedua, kita akan dirayu untuk menunda, jangan pernah mau karena pekerjaan itu masing-masing ada waktunya. Yang ketiga, dia akan memerintahkan kita untuk bergegas, tergesa-gesa, juga kita harus menolaknya dengan bahwa sesungguh amal yang tamam lebih bagus meskipun sedikit dibanding amal yang kurang, ya, banyak tapi kurang. Mudah-mudahan ini materi kita hari ini, insyaallah 4 lagi akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat sekalian, ada sedikit pengumuman. Kami mohon kepada pemilik kendaraan mobil Honda CR-V Pickup 17R warna putih supaya dapat digeser sedikit karena ada jamaah yang mau keluar. Pemilik Honda CR-V Pickup 17R warna putih bisa kita digeser sedikit karena ada jamaah yang mau keluar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan kurang lebih 15 menit di depan. Kadang-kadang ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang mengasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah Ustaz jemaah semua. Masalah dirayu sama setan sebuah. Tapi ada pertanyaan lebih. Apa beda jin, setan, dan satu lagi iblis? Mohon kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena lagi harus dijawab dulu. Satu ya dulu. Ada nggak ada jauh intinya ada lagi. Pertama sekali ya kita merujuk kepada firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah. Lalu ketika itu kita paham bahwa yang diciptakan Allah itu jin, manusia. Lalu iblisnya dari mana? Ya kan? Setannya itu siapa? Nah, apakah dia itu ada penciptaan khusus lagi seperti proses sebelumnya, penciptaan manusia atau penciptaan jin? Dan ini sangat jelas bahwa Allah menciptakan malaikat dari nur. Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan jin dari api. Ya. Setan dari mana? Nah, iblisnya dari mana? Nah, jadi itu sebenarnya jin
setan dan iblis itu adalah jin. Setan dan iblis itu adalah jin. Ada jin setan, ada jin iblis. Kemudian setan itu dibagi lagi. Setan itu ada setan jin, setan jin, ada setan manusia. Jadi inilah yang di dalam memahami ini ada variasi-variasinya. Ada yang mengatakan seperti ini. Jadi iblis itu adalah dari jin, dan dia itu adalah satu-satunya makhluk jin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu tidak mau sujud kepada Adam. Dan dia yang pertama berani menantang Allah secara berhadapan. Itu iblis. Sehingga dia dibuat putus asa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikeluarkannya dari surga. Jadi di sini jelas bahwa sesungguh iblis itu adalah jin. Iblis itu adalah jin, dari jinnya. Kemudian setan juga dari jin. Ini setan ini ada variasinya. Ada yang mengatakan bahwa setan ini adalah bukan sebentuk makhluk. Setan ini ada semacam sifat. Ada semacam sifat yang yang bisa saja sifat setan itu ada pada jin, pada jin yang setan, dan bisa saja sifat setan itu ada pada manusia. Jadi sehingga ada setan manusia, ada setan jin. Jadi kalau ada sifat-sifat buruk, sifat-sifat ingkar itu ada pada manusia, jadi manusia itu kesetanan, bersifat dengan sifat jahat. Iblis yang ingkar, jin yang ingkar itu setan. Jadi maka jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, dan setiap jin itu belum tentu setan. Tapi kalau setan itu jin, kalau setan itu adalah dari jin, dan setiap jin itu tidak pasti iblis, tapi setiap iblis itu adalah jin. Jadi si iblis inilah yang merayu jin-jin yang lain untuk mengikutinya, karena dia sudah tinggal sendiri. Seperti ada di dalam Al-Quran disebutkan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi jin mengatakan bahwa di antara kami ada yang Islam, ada yang tidak. Jadi mereka yang telah memilih Islam, mereka telah memilih jalan yang lurus. Jadi jin ada yang kafir, jin ada yang Islam. Sama seperti manusia. Jadi jin yang kafir disebut dengan setan, disebut dengan iblis, dan setan yang ikut iblis itulah jin setan. Jadi iblis itu yang menggoda para jin mencari kawannya yang banyak, karena dia sudah diusir, dia sudah pisah daripada jin yang muslim, dia mencari teman yang banyak, sehingga dia goda, dia rayu jin-jin yang lain sehingga akan menjadi rame. Itulah akhirnya di golongan jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis itu adalah sesepuhnya, dedengkotnya. Jadi semua perintah iblis itu dilakukan oleh setan. Oleh setan. Jadi setan itulah yang datang ke kita tuh. Diperintahkan oleh iblis. Setan itu yang datang. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dikatakan wa qarrana syaitanu bihi syaitanan fa syaitanu jasimun ala uzni qalbi ibni adam alaisar. Setan itu
Ya, setan itu akan dititipkan di telinga kiri kanan, di telinga kiri hati manusia di sebelah kiri telinga, di telinga hati sebelah kiri di hati manusia itu untuk membisikkan kejahatan-kejahatan. Nah, disinilah bedanya ya antara jin dan setan. Asalnya semua mereka bertiga itu satu dari jin, ya dari jin. Kemudian iblis keluar daripada ketaatannya kepada Allah, dia ingkar pada Allah ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau, lalu diputusasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diukuakan minal kafirin. Nah, dikufurkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpisahlah dia dengan jin yang taat. Ya, dengan jin yang taat. Jadi dia tidak lagi disebut dengan jin, tapi dia sudah disebut dengan iblis. Dia adalah dari jin. Dan kemudian iblis itu berdakwah mencari teman-temannya yang banyak ya dengan mengajarkan keburukan-keburukan. Mereka dari jin yang ikut iblis inilah yang disebut dengan setan. Begitu. Jadi setan ini bosnya adalah iblis. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa bahwa iblis itu adalah jin. Ya, iblis itu adalah jin. Jin itu belum tentu iblis. Nah, jadi ada jin yang baik. Nah, sama seperti kita. Dan setan itu adalah setan. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau tidak masuk tunggu. Ada lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati kami mungkin sebuah penjelasan gimana perbedaan suruhan dari setan yang jahat atau yang baiknya. Contoh yang poin yang ketiga, ya udah laksanakan aja. Nanti mungkin dia tunggu momen tahap yang keempat untuk kita digodanya. Kita harus sudah tergesa-gesa misalkan membuat baik atau menjalankan sholat misalkan. Mungkin dengan cara tergesa-gesa kita untuk mengerjakan hal yang lainnya, apakah itu termasuk dengan sebuah setan atau gimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah menunda-nunda ibadah adalah sebuah keburukan. Ya, sebuah keburukan, hal yang tidak baik. Ya. Apabila sudah datang waktu ibadah, maka beribadahlah. Ya. Apabila sudah tiba waktunya untuk dikerjakan, kerjakanlah. Itulah perintahnya. Apalagi dengan sholat. Sebaik-baik amal adalah sholat pada awal waktu. Nah, jadi ketika ada bisikan-bisikan yang bertentangan, ya bertolak belakang dengan keadaan demikian itulah keburukan. Nah, itu keburukan itu artinya. Ya, dia mengajak kita dengan sesuatu dibalik daripada kebaikan, itu keburukan. Nah, tidak boleh menunda. Ya, tidak boleh menunda. Kita diperintahkan tidak boleh begitu masuk waktu lakukanlah, begitu datang waktunya kerjakanlah. Nah, tugas kita, kewajiban kita waktu itu adalah untuk mengerjakannya. Lalu dia menghentikannya kita. Itulah sesuatu yang tidak baik. Nah, sesuatu yang tidak baik itulah yang misyaril waswasil khannas. Itulah waswas yang datangnya daripada minal jinnati wan nas. Ya, daripada waswas buruk itu, baik itu daripada manusianya atau daripada setannya yang asli. Nah, itu bisa kita deteksi seperti itu, ya. Dan kita mengetahui konsep di dalam setiap amal ibadah kita itu sebenarnya aturannya bagaimana. Ketika ada bisikan yang berlawanan dengan aturan konsep itu, itulah artinya keburukan. Dan itu tidak boleh diikuti. Nah, itu apakah itu bisikan di telinga di sini atau bisikan di sini? Sama. Yang bisik di sini siapa? Yang bisik di sini adalah setan itu tadi. Dia itu yang bertengger di sini di hati, di telinga kiri kita. Yang bisik di sini siapa?
Wanas. Ada bisikan dua itu tadi, bisikan setan. Setan minan nas, setan minal jin. Yang setan minal jin di sini kerjanya. Kalau setan minan nas di sini. Tadi udah. Jadi ile dua ni. Kan panjang hotel ke mana udah leh. Jadi ile dua ni. Kan? Kita pegang tangan dia. Ke sini dulu. Ya. Ke sini dulu, habis itu baru ke sana biar kita bisa berlama-lama di situ. Tak ada balik. Ya. Aminyo minal jinan minan waswas minan waswas setan minan nas. Kan? Itu. Wallahu a'lam. Barangkali ini kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.